Tapi undang-undang mengatur dia tetap ketua DPR. Bagaimana caranya? Undang-undang mengatur dia tetap ketua DPR. Kan itu yang saya bilang. Iya kan? Kita kalau melaksanakan undang-undang, ya kan? Dia ketua DPR. Kita cuma bisa melaksanakan itu. Katanya kan harus taat pada undang-undang. Ketika yang bersangkutan ditahan, ya saya kira memang sebagai ketua DPR, saya kira memang tidak bisa lagi untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai ketua, dan saya kira ini juga menyangkut masalah marwah ya kedewanan ya sebagaimana diamanatkan dalam tata tertib kita dan hukum acara di MKD. Perlu kita lakukan perubahan dalam soal kepemimpinan partai. Karena apa? Karena 2018 ini kita akan ada pilkada, 2019 kita akan ada pileg. Itu hanya mungkin bisa berhasil dengan baik bila mana partai dipimpin oleh seorang pemimpin yang betul-betul bisa full menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Ya, serangkaian tanggapan soal posisi Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI dan juga Ketua Umum Partai Golkar. Bang Nurdin, Anda sebagai Ketua Harian, benarkah posisi Setnov sebagai Ketua Umum Golkar saat ini tidak aman? Jadi menghadapi situasi tentu sangat sulit dan sangat memprihatinkan bagi Partai Golongan Karya, maka ada dua sikap yang akan dilakukan. Sikap yang pertama adalah sikap berkaitan dengan hukum. Itu akan kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Setia Novanto sebagai pribadi yang mendapatkan masalah secara hukum. Kita akan tidak melakukan intervensi, tidak akan mencampuri, dan itu sepenuhnya diserahkan kepada Pak Setia Novanto dengan harapan beliau bisa mengikuti proses hukum, bisa menjelaskan persoalan yang dituduhkan sehingga bisa menjadi terang benderang dan tidak menjadi fitnah. Dan saya yakin bahwa kebenaran pasti akan muncul. Nah, sikap yang kedua adalah sikap organisatoris. Sikap organisasi ini ada dua. Ada dua lembaga yang tidak boleh tersandra dengan peristiwa yang dihadapi oleh Pak Setia Novanto, yaitu DPR dan kemudian Golkar. Nah, oleh karena itu maka kita akan melakukan langkah-langkah organisatoris dengan berpegang teguh kepada aturan dasar daripada Partai Golkar, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan insya Allah besok kita akan rapat pleno untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap dua hal. Yang pertama statusnya sebagai Ketua DPR. Karena kita juga tidak mungkin akan mempertahankan daripada sebuah posisi di mana merupakan jabatan publik yang tentu sangat diharapkan oleh rakyat Indonesia untuk tidak bisa mungkin bekerja. dipertahankan, berarti pasti akan diganti. Sudah ada calonnya dari fraksi, dari partai? Belum. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, yang kedua adalah tentang ketua umum, ketua umum. Nah, ini juga tidak mungkin bisa kita pertahankan dalam situasi Partai Golkar sedang menghadapi kompetisi politik ke depan. Itu pasti akan mengganggu secara psikologis bagi seluruh kader partai atau siapapun menjadi paslon daripada pilkada maupun menghadapi pemilihan legislatif. Dan oleh karena itu besok kita akan mendiskusikan, mengkaji dengan transparan, objektif berdasarkan kepada nilai dan norma yang berlaku di Partai Golongan Karya. Yang pasti bahwa besok tidak langsung diberhentikan. Pilihannya adalah apakah dinonaktifkan supaya sudah ada pemisahan antara persoalan pribadi dengan persoalan organisasi. Begitupun dengan DPR, kita akan besok akan mendiskusikan secara mendalam. Karena DPR juga tidak boleh tersandra dengan persoalan pribadi yang menimpa Pak Setia. Apalagi yang perlu dikaji, Bang Nurdin, sudah tersangka, sudah ditahan KPK? Ya, tentu kan harus semua. Di DPP Partai Golkar itu kita menganut kepemimpinan kolektif kolegial. Tidak ada seseorang di Partai Golkar yang bisa mengambil sebuah keputusan yang bersifatnya sendiri. Saya sebagai Ketua Harian bersama Sekjen besok akan memimpin rapat, kemudian kita mendengarkan masukan daripada seluruh peserta rapat pleno. Pengurus Golkar itu ada 300 orang. Ya, paling tidak kalau quorum itu 50+1 mesti hadir untuk bisa. Dan apapun keputusannya itulah harus dijalankan. Dan kami punya keyakinan bahwa pasti teman-teman saya pengurus DPP Golkar akan mengambil langkah-langkah yang Golkar tidak boleh berjalan dalam kegelapan. Golkar harus berjalan dalam cahaya yang terang benderang. Benarkah Idrus Marham Sekjen akan menggantikan posisi Setnov sebagai PLT? Bisa saja terjadi apabila rapat pleno memutuskan itu. Karena kita ada aturan, ada tata kerja, kemudian ada... Siapa nama yang paling kuat, Bang Nurdin? Belum kita kalau sekarang ini bukan pemilihan. Bukan pemilihan, karena ini akan menghantar untuk melakukan konsolidasi. Kajian antara lain, apakah Golkar perlu munaslup atau tidak? Itu yang dimaksud kajian. Nah, tergantung kebutuhan organisasi berkaitan dengan tantangan kompetisi politik yang ada ke depan. Kalau misalnya rapat pleno memutuskan munas, maka kita akan menunjuk pelaksana tugas yang akan menghantarkan untuk mempersiapkan munas. Oke, baik.
Bang Jamil, Anda mau menanggapi? Ya, saya kira tadi ada beberapa hal, khususnya tentang tadi definisi mangkir yang ahli tadi sudah bahasa menyatakan apa. Dalam konteks KUHP, hukum acara pidana, mangkir itu sebenarnya nggak dikenal. Dalam konteks pasal 112 itu dia tidak hadir. Jadi kalau orang sebagai saksi atau tersangka yang tidak hadir bisa dipanggil sekali lagi, tapi juga kalau tidak hadir lagi dia akan bisa dimintakan. Tapi kalau tidak hadirnya itu dengan pemberitahuan seperti yang disampaikan penasihat hukumnya Pak Senov tadi, itu dia bukan mangkir, artinya hanya menunda untuk datang. Ya, dan itu nanti bisa juga nanti dipanggil ulang sekali lagi gitu. Tapi kalau sudah tidak hadir lagi baru nanti bisa lakukan pemeriksaan di tempat, bahkan bisa di tempat dia di mana berada jika dia diperlukan begitu. Jadi kalau konteks mangkir itu saksi 3 kali dipanggil itu boleh secara KUHP dijemput secara paksa. Dalam konteksnya bukan dijemput secara paksa, jadi bisa diambil atau bisa dalam konteksnya dibawa untuk diperiksa, istilahnya dibawa untuk diperiksa. Ya itu kan dijemput secara paksa namanya. Ya, jadi. Tapi saya pikir yang jadi persoalan kita sekarang ini, kita tadi kan hanya bicara soal teknis ya, yang sifatnya teknis sebagai hukum. Tapi sebenarnya yang inti persoalan kita sebenarnya kasus Novanto ini apa sih sebenarnya? Sebentar, sebelum bahas, sempat ada mungkin testimoni atau curhat Pak Setia Novanto soal posisi di Golkar nggak? Soal di Golkar kita nggak mau bicarakan karena saya juga tidak mau mengambil posisi itu. Karena itu kan urusan internal Golkar. Saya mencoba mau mengambil posisi bahwa saya membela hak hukum dia. Jadi tidak ada komentar atau mungkin... Saya hanya tanya dia sama dia, bagaimana sikap selanjutnya? Apakah Anda mau melakukan proses hukum ini? Dia bilang, saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik. Oke, baik. Itu poinnya dia bilang. Kita harus lagi, kita bersama kalian pemirsa di Opini Luar Sisi.